Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Saudara-saudara kekasih, kita baru saja dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dari teks ini sejak awal kita mendapati bahwa tugas-tugas pemberitaan Injil itu, saudara-saudara, berhadapan dengan dinamika yang menantang. Para rasul yang memberitakan Injil, kabar baik itu berpindah dari satu ke tempat yang lain, dan masing-masing punya dinamika, tantangan-tantangan tersendiri. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, bahkan dari kota-kota pelabuhan hingga ke pusat pemerintahan Romawi di Roma. Saudara-saudaraku kekasih, mereka tidak saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan juga mengalami tantangan-tantangan, penghujatan, permusuhan dari berbagai pihak di dalam tugas-tugas pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Dinamika yang menantang itu, saudara-saudaraku, disaksikan dalam kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu bisa membaca kitab itu, dan salah satunya melalui bacaan kita sore ini, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di dalam teks kita mendapati catatan bahwa Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus dan tinggal di sana 1 tahun 6 bulan lamanya untuk tugas-tugas pemberitaan Injil. Mereka memang memerlukan dukungan dan topangan. Hal yang sama diperlukan oleh Rasul Paulus. Setidaknya saudara-saudara, di tiap kota yang ia datangi, ia butuh rumah untuk ia tinggal agar pemberitaan Injil bisa berlangsung di tempat itu. Dan hal menarik dari teks Alkitab kita sore ini adalah di Korintus, kota pelabuhan itu, saudara-saudara, ada orang-orang percaya yang bersedia membuka pintu rumah mereka sehingga Paulus dapat singgah dan tinggal bersama dengan mereka. 2 nama disebutkan, Aquila dan Priscilla, suami istri beriman yang bekerja sebagai tukang kemah, menerima Paulus tinggal di rumah mereka, dan di situ ia memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah di Korintus. Saudara-saudaraku kekasih, dukungan tempat tinggal yang Paulus dapatkan bukan berarti selesai masalah. Tantangan baru datang dari orang-orang yang menghujatnya. Situasi itu, saudara-saudara kekasih, memaksanya untuk berpindah tempat tinggal. Paulus lalu pindah dari rumah Aquila dan Priscilla ke rumah Titus Justus. Suatu gambaran bagi kita tentang tantangan pemberitaan Injil yang memperlihatkan bahwa fasilitas tempat tinggal adalah satu kebutuhan yang diperlukan agar tugas-tugas pemberitaan Injil itu dapat berlangsung. Paulus harus pindah rumah karena situasi tantangan yang ia hadapi, saudara-saudara. Tetapi ada hal menarik dari teks kita. Perpindahan tempat tinggal Paulus dari rumah Aquila dan Priscilla itu, saudara-saudara, ke rumah Titus Justus berdampak terhadap kinerja pemberitaan Injil. Sehingga disaksikan dalam teks kita tadi, kepala rumah ibadah dan seisi rumahnya juga, banyak orang di Korintus menjadi percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis. Saudara-saudaraku kekasih, apa yang dapat kita maknai dari kisah yang dialami Paulus ini, saudara-saudara? Apa yang dapat kita pelajari dari tantangan yang dihadapi Paulus dan para rasul lainnya bagi tugas-tugas bergereja kita
saat ini, rekan-rekan pelayan kekasih. Makna atau pesannya bagi kita adalah tantangan tidak boleh menyurutkan tekad kita untuk melakukan tugas-tugas pemberitaan Injil dan tugas-tugas bergereja kita. Tantangan hendaknya membuat kita kreatif, mengupayakan jalan-jalan baru bagi kemajuan pelayanan gereja. Tantangan saudara-saudara hendaknya membuat kita kreatif, mencari jalan baru bagi kemajuan tugas-tugas bergereja saat ini, saudaraku. Ini pembelajaran penting bagi kita pada momen pentabisan ini. Dan hal yang kedua, saudaraku kekasih, fasilitas penopang tugas-tugas pelayanan semisal tempat tinggal adalah sarana yang harus berdampak terhadap kinerja pelayanan. Sarana yang harus berdampak kepada kinerja pemberitaan Injil Kristus. Jika hari ini saudara-saudara kekasih, Tuhan izinkan kita mentabiskan rumah pastori 6 jemaat Tuhan di Amahe Suhuku, maka rumah pastori ini harus berdampak menopang kinerja pelayanan di jemaat ini. Rumah pastori ini hendaknya fungsional, menopang tugas-tugas pemberitaan Injil dan tugas-tugas bergereja kita secara luas. Saudara-saudara kekasih, kalau para rasul yang menumpang di rumah orang saja, para rasul yang menumpang di rumah warga gereja, orang-orang percaya waktu itu, tugas-tugas pemberitaan Injil dapat dilakukan dan berdampak bagi kemajuan misi pemberitaan Injil. Apalagi kalau kita ditopang ketersediaan fasilitas pastori untuk tempat tinggal, seharusnya berdampak lebih baik bagi kemajuan pekerjaan pelayanan gereja. Ketersediaan fasilitas pendukung mestinya berkorelasi dengan kemajuan dan capaian kinerja pelayanan yang lebih baik, saudaraku. Dan hal penting bagi kita adalah ketersediaan fasilitas pendukung seperti pastori. Ini bukan berarti masalah selesai, saudara-saudara. Mungkin saja ada tantangan, ada masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pelajaran penting dari teks Alkitab kita pada momen kudus ini adalah pentingnya memikirkan jalan-jalan baru bagi kemajuan pelayanan. Pentingnya memikirkan terobosan-terobosan baru untuk inovasi pelayanan. Masalah dan tantangan tidak boleh membuat kita berhenti. Jangan berhenti karena hanya dengan tersedianya fasilitas pendukung pelayanan. Ini awal dari dukungan untuk bekerja membawa kemajuan bagi pelayanan gereja, saudara-saudara. Ini awal tepangan untuk membawa kita melayani dengan lebih sungguh, membawa kemajuan dan pertumbuhan di dalam pelayanan gereja. Saudara-saudara jemaat kekasih, tugas pemberitaan Injil saudara-saudara adalah amanat Kristus bagi para rasul dan juga orang percaya di sepanjang masa, dan karena itu juga bagi saudara-saudara dan saya. Apapun tantangan, apapun kesulitan, hasutan, fitnah, permusuhan sekalipun, firman Tuhan yang disampaikan kepada Paulus menjadi kekuatan kita. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan janganlah diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ini firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara kekasih. Jemaat Tuhan, karya pemberitaan Injil adalah karya yang digerakkan oleh janji penyertaan Tuhan. Karya yang digerakkan oleh
penyertaan Roh Kudus bagi kita. Karya inilah yang harus terus kita kerjakan agar Injil Kristus terus-menerus mengalami kemajuan. Karena itu, pesan firman Tuhan bagi kita, teruslah memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi, tugas kita adalah terus memberitakan kabar baik itu. Cari terobosan, upayakan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi. Tuhan beserta dengan kita. Ia bersama kita untuk terus melayani dan membawa kemajuan demi kemajuan di dalam pelayanan misi gereja. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.